Halo semua, bertemu lagi di channel YouTube Rositi Harunisa. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, video ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu koordinat kartesius matematika kelas 8 semester 1. Nah, video ini saya akan menampilkan koordinat kartesius, tetapi sebelumnya saya mohon maaf karena dalam video ini terdapat watermark yang mungkin sedikit mengganggu. Seperti contoh ini, ya, terdapat watermarknya. Nah, dalam koordinat kartesius ada dua garis utama atau dua sumbu utama, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dinamakan sebagai absis, sedangkan sumbu Y dinamakan sebagai ordinat. Sumbu X hafalannya itu adalah garis yang horizontal atau yang tidur, kemudian sumbu Y itu hafalannya adalah yang berdiri atau yang vertikal. Pada video ini kita akan belajar menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti contoh di sini, di layar ada beberapa titik dalam koordinat kartesius, dari titik A sampai dengan titik H. Bagaimana sih posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, saya akan contohkan beberapa di sini. Misalkan ada titik A. Titik A terhadap sumbu X jaraknya adalah 3 satuan dan jarak terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Kemudian ada titik D. Titik D jarak terhadap sumbu Y adalah 3 satuan dan terhadap sumbu X itu 2 satuan. Kemudian ada titik F. Nah, titik F ini jarak terhadap sumbu Y itu 2 satuan dan jarak terhadap sumbu X itu 3 satuan. Kemudian ada titik G. Titik G mempunyai jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan 2 satuan terhadap sumbu X. Nah, itu posisi titik terhadap koordinat kartesius. Nah, lalu bagaimana sih untuk menyatakan koordinat dari suatu titik? Nah, untuk menyatakan koordinat dari suatu titik dituliskan dengan X, Y. Dengan X adalah jarak titik terhadap sumbu Y dan Y-nya itu adalah bilangan yang menyatakan jarak terhadap sumbu X, ya. Jadi jangan lupa jangan sampai kebalik dalam menuliskan koordinat titik yaitu X, Y. Contohnya di sini ada titik A, koordinatnya adalah 2,3. 2 itu adalah jarak titik terhadap sumbu Y, kemudian 3 itu jarak titik terhadap sumbu X. Ya, jadi kita bisa menuliskannya di sini titik A koordinatnya 2,3. Begitu juga untuk titik yang lain ya, seperti titik P. Nah, titik P ini koordinatnya itu berapa? Ya, di sini untuk titik B koordinatnya yaitu ya, itu ada dan titik C negatif 1,4, titik D negatif 3,2. Ya, kemudian ada titik E ya, itu negatif 4, negatif 2 ya. Kemudian ada titik F ya, titik F koordinatnya negatif 2, negatif 3, berarti jaraknya itu terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kemudian ada titik G ya, itu 1, negatif 2, dan ada titik H ya. Titik H koordinatnya yaitu 3, negatif 3. Yaitu adalah titik-titik menuliskan koordinat titik pada koordinat kartesius ya. Nah, kemudian dalam koordinat kartesius ada 4 daerah ya. Kamu coba perhatikan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu membagi daerah menjadi 4. Daerah yang pertama itu dinamakan sebagai kuadran 1. Ya, itu daerah kuadran 1. Kuadran 1 nilai koordinatnya itu X dan Y-nya positif. Kemudian di kuadran kedua di situ ada cirinya X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian ada kuadran 3. Kuadran 3 itu X dan Y-nya adalah negatif.
ya, sumbu X dan sumbu Y negatif koordinatnya. Kemudian kuadran 4 ya, kuadran 4 di situ nilai X-nya itu bernilai positif, Y-nya itu negatif ya. Sehingga kita bisa mengartikan bahwa titik A itu 2,3 berada di kuadran 1. Kemudian contoh yang lain ada titik D. Titik D koordinatnya negatif 3,2 berada di kuadran kedua. Atau bisa juga titik H 3, negatif 3 berada di kuadran 4 ya. Kemudian ada juga titik F ya. Titik F itu koordinatnya negatif 2, negatif 3 berada di kuadran 3 ya. Itu pembagian kuadran pada koordinat kartesius. Nah, sekarang coba perhatikan dari beberapa titik tersebut, ada titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X, yaitu titik B dan titik D. Kemudian ada juga titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y, yaitu titik C dan titik G. Itulah. Demikianlah pertemuan pertama pada bab yang kedua, yaitu koordinat kartesius, tentang menentukan posisi titik terhadap garis. Jangan lupa untuk saksikan video pada pertemuan kedua bab yang kedua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih sudah menonton video.